Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala khawla wala quwata illa billah mabadah. Al mukarramun, para ngalim, para kiai, sepuh ini sepuh yang saya talimi, saya hormati, wabil khusus sahabat guru Bapak Kiai Haji Anwar Zahid Sugeng Rawuh wonten Cilacap. Ini saya salah satu penggemar FIFA. Ini paling suka adalah istri saya kalau dengar. Yang saya hormati wabil khusus Sohibul Bait Bapak Kiai Haji Zainal Arifin, Bapak Ibu muslimin wal muslimat yang dicintai dan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma amin. Saya atas nama pribadi pemerintah Kabupaten Cilacap menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya menyimak saja, menyimak pengajian yang sering disampaikan oleh Pak Kiai Haji Anwar Zahid, bahwa apakah kita pantas merayakan kemenangan setelah kita menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Apakah kita sudah melantunkan takbir Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi yang bisa merayakan bahwa di bulan suci Ramadan itu adalah sebagai diklat, sebagai kawah canda di muka, sebagai pendidikan. Di sana dilatih kesabaran, di sana dilatih bagaimana cara ibadah, berbagai cara, berbagai kerja. Nah, orang-orang yang bisa, yang layak untuk melantunkan takbir atau merayakan kemenangan ini adalah bagaimana menjalankan diklat pendidikan kawah canda di muka sebulan ini bisa diimplementasikan sebulan penuh, 11 bulan ke depan. Nah, kalau 11 bulan ke depan, yaitu bisa apa yang didapat dari pendidikan Ramadan ini, maka itulah orang yang pantas untuk merayakan kemenangan dan pantas untuk bertakbir, bertasmid, dan bertasbih dan berzikir. Itulah saya manusia. Tapi ada yang lebih dari itu. Saya tadi kalau ingat saya atas nama pribadi pemerintah menyampaikan selamat yang ucap sunat Pak Muhammad Nasrun dan Muhammad Hasim. Ini saya ingat Pak Kiai, saya itu dulu pernah mau disunati 2 kali. Kenapa? Ketika saya minta izin nikah lagi kepada istri saya boleh Pak Nasir untuk nikah lagi asal mau disunati lagi.
Kalau saya disunati lagi, berarti untuk apa saya nikah lagi? Untuk itu Pak Kiai, saya tidak jadi nikah lagi karena saya ada syarat untuk disunati. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit mengupas Kiai dari Kiai Anwar Zahid ini, bahwa beliau pernah menyampaikan dalam tausiahnya, ada orang-orang yang sukses, orang tua yang sukses adalah bagaimana anak-anak ini lahir ke bumi yaitu dalam keadaan suci. Anak-anak ini lahir ke bumi yaitu mendapat mandataris, karena masih belum waktunya mendapatkan mandataris, maka SIM ini dari itu disimpan oleh orang tuanya. Maka anak-anak ini wajib dididik. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Tapi setelah dewasa, anak-anak ini baru SIM-nya dikasihkan. Cuma pertanyaannya, anak ini mau kemana? Jadi kalau menjadi supir yang baik, good driver, atau menjadi bad passenger. Nah, inilah Pak Kiai Haji Zainal Arifin bagaimana mempersiapkan anak-anak ini, yaitu ini masih jarang sekali, hampir punah budaya-budaya ini, yaitu bagaimana anak-anak kalau disunati ini harus khotmil Quran. Ini udah jarang Pak Kiai. Saya memang, kenapa? Saya tadi masih di Jakarta, tapi saya begitu tahu Pak Zainal Arifin mau nyunati dengan khotmil Quran. Inilah budaya-budaya ini, kebiasaan ini kan kebiasaan dulu dari mbah-mbah saya, kakek nenek saya, bapak ibu saya. Jadi kalau orang mau sunat, kamu harus khotmil Quran. Ini penting. Dan juga dulu kalau syaratnya mau sekolah di luar rumah, itu syaratnya harus khatam Quran. Jadi inilah. Tapi anak-anak sekarang ini bahkan belum bisa baca Quran sudah disunati. Maka tingkat kedewasaannya, tingkat suksesnya, tingkat ini seperti apa? Dan dulu mungkin Pak Kiai dengan saya, Pak Kiai Sahlan, dulu waktu masih SD kita daftar sendiri ke sekolah, SMP daftar sendiri, SMA, kuliah. Tapi anak-anak sekarang SD didaftarkan, SMP diantar, SMA masih diajak, kuliah masih dibimbing orang tua, sudah selesai kuliah bekerja pun masih orang tuanya ikut campur. Lah inilah bahwa ini kapan anak-anak ini dewasa. Lah saya yakin Pak Zainal Arifin besok melepas anak ini sudah khatam Quran, khotmil Quran. Saya yakin ini kelak menjadi anak yang soleh, anak yang berakhlakul karimah. Ini anak masa depan. Ini saya sebagai bupati, saya bangga akan ini. Maka saya selama menjadi bupati, saya sudah menyekolahkan 11 anak hafid yang di kedokteran. Tapi tadi istri saya pesan, ya kalau ada lagi yang hafid mau sekolah kedokteran, saya masih sanggup. Kenal ya istri saya? Nah, salam. Nah, itulah saya bangga bahwa kenapa harus seperti itu. Kita persiapkan anak next young generation, next Islam generation ke depan, next young Islam
Maksudnya anak-anak Islam ke depan. Bapak Ibu sekalian yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bahagia hari ini. Bahagianya saya masih hidup. Tadi ditanya Pak Kiai, Pak Bupati umurnya berapa? Saya ngomong umurnya baru 66 tahun. Kok masih sehat? Masih kelihatan muda. Saya ngomong, Pak Kiai kan pernah matur, kalau yang tua-tua biasanya istrinya galak. Betul ya? Kalau Pak Kiai Haji Anwar Zahid ini muda, pasti istrinya eman. Iya, kalau istrinya galak, yang tua-tua. Maka terus tanya lagi, Pak Bupati, katanya jadi bupati ada punya uang, kenapa? Kok nggak nikah lagi? Tadi saya nikah lagi seluruh sunat. Tapi kalau yang nggak mau nikah lagi, besok di neraka disiksa dulu. Kenapa? Karena malaikat bertanya, kamu punya harta untuk apa? Untuk menyekolahkan anak-anak yatim, untuk bangun masjid, untuk tholabul ilmi. Tapi kenapa kamu gak nikah lagi? Saya takut pada istri. Itu disiksa karena takutnya pada istri, gak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Pak Kiai, terima kasih. Nanti akan saya sampaikan kepada istri saya, Pak Kiai, biar saya besok bisa nikah lagi. Siapa yang mau nikah lagi? Tapi tadi Pak Kiai saya tanya, Pak Kiai sih takut sama istri enggak? Takut. Kenapa takut? Umar bin Khattab aja takut, Pak Bupati. Apalagi saya Pak Kiai. Kalau Pak Kiai, jadi saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Saya titip anak-anak, ini anak-anak yang masa depan. Kenapa saya senang sama anak-anak? Karena anak-anak ini yang mempunyai masa depan, yang kata-katanya, perilakunya, pendidikannya lah yang akan membawa Indonesia ke masa depan. Begitu kalau ingin menghancurkan suatu negara, daerah, maka lemahkan dulu pendidikannya. Maka pendidikan adalah penting. Itulah konsep Bangga Bangun Desa. Pendidikan, tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak sekolah. Maka Bangga Bangun Desa, itulah moto dari Cilacap. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mari kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro. Saya kangen lama, alhamdulillah atas izin ridho Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa sambut kehadiran beliau Pak Kiai. Terima kasih, matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.